Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Kiswanto, kelas MPIC Fakultas Tarbiyah. Yang terhormat kepada Ibu Nila Zaimatus Septiana, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampuh mata kuliah psikologi. Di sini saya akan sedikit mengupas 7 rangkaian materi psikologi untuk menempuh ujian akhir semester 1 tahun 2020. Materi 1. Konsep dasar perkembangan manusia. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi di sepanjang kehidupan manusia. Di antaranya 1. Perubahan fisik, yakni perubahan pada sisi biologis individu, meliputi perubahan hormon, tinggi dan berat badan, dan kemampuan motorik. 2. Perubahan kognitif, meliputi perubahan pola pikir dan kecerdasan. 3. Perubahan sosio-emosional, meliputi hubungan dengan orang lain, emosi, dan kepribadian. Ada 2 hal yang berpengaruh dalam proses perkembangan, yakni natur, sifat bawaan, dan nurtur, bentukan dari lingkungan dan pengalaman. Baik, materi yang kedua, yakni perkembangan dan tugas perkembangan masa prenatal dan masa kanak-kanak awal. Masa prenatal hingga masa kanak-kanak meliputi 1. Masa prenatal, dimulai sejak masa pembuahan hingga kelahiran. 2. Masa infanai, dimulai sejak masa kelahiran hingga masa kanak-kanak belajar berjalan, yakni toddlerhood. 3. Masa kanak-kanak, dimulai sejak masa toddler hingga masa remaja. Sedangkan perkembangan fisik dan perkembangan kognitifnya masa anak awal, yakni 1. Perubahan fisik, pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Kebanyakan anak mencapai tinggi badan 6 cm dan berat badan bisa naik sekitar 4 kg. Sedangkan perubahan kognitifnya masa kanak-kanak awal, yakni masa prasekolah, memasuki tahap perkembangan kognitif praoperasional yang berlangsung sekitar usia 2 hingga 7 tahun. Sedangkan perkembangan bahasa masa kanak-kanak awal pada masa ini, yakni masa prasekolah, sebagian besar anak secara bertahap menjadi lebih sensitif terhadap suara dalam bentuk kata-kata yang diucapkan orang lain. Baik, kita bahas pada materi yang ketiga, yakni tugas perkembangan masa dewasa awal. Masa transisi terjadi sekitar usia 18 hingga 25 tahun. Perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa awal meliputi 1. Kesehatan pada masa dewasa awal tergantung pada kebiasaan hidup sebelumnya. 2. Perkembangan kognitif pada masa dewasa awal memasuki tahap pemikiran postformal, yaitu pemikiran yang reflektif, relativistik, kontekstual, profesional, realistis, dan dipengaruhi oleh emosi. 3. Perkembangan sosio-emosional dewasa awal, yakni temperamen dewasa awal tergantung pada konteks dan pengalaman individu yang masing-masing berbeda satu sama lain. Kita lanjut pada materi yang keempat, yakni gangguan psikologis. Gangguan psikologis adalah suatu gangguan mental yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku. Gangguan psikologis pada masa kanak-kanak diantaranya autisme, Down syndrome, ADHD, tunagrahita. Gangguan psikologis pada masa remaja diantaranya depresi, kecemasan, gangguan makan, gangguan tidur, skizofrenia. Sedangkan gangguan psikologis pada masa dewasa, yakni gangguan kepribadian, penurunan fungsi kognitif. Pada materi yang kelima, kita akan membahas perkembangan masa remaja di usia SMP hingga SMA. Di antaranya 1. Perubahan fisik, meliputi pubertas, otak, dan seksualitas. 2. Perkembangan kognitif, meliputi operasional formal, yakni berpikir abstrak, ideal, dan logis. 3.
perkembangan emosional remaja. Remaja dapat memahami diri dan menemukannya. Materi yang keenam yakni motivasi dan emosi. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Sedangkan emosi adalah sebuah perasaan yang mempengaruhi psikologis, pengalaman, dan ekspresi. Faktor yang mempengaruhi emosi diantaranya biologis, kognitif, behavioral, dan sosikultural. Ada dua faktor utama dalam pengalaman emosi, diantaranya perasaan positif meliputi rasa bahagia, senang, dan puas. Yang kedua, perasaan negatif meliputi rasa marah, sedih, dan bersalah. Materi terakhir yakni perkembangan masa kanak-kanak tengah dan akhir di usia sekolah dasar. Di antaranya 1. Perubahan fisik meliputi pertumbuhan tinggi badan anak mencapai 7,6 cm dan berat badan anak mencapai 1,8 kg hingga 3,2 kg per tahun. 2. Perkembangan kognitif meliputi anak memasuki tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7-11 tahun. 3. Perkembangan bahasa meliputi kosakata anak meningkat dari 14.000 pada usia 6 tahun menjadi 40.000 pada usia 11 tahun. 4. Perkembangan sosi-emosional meliputi hal yang terpenting adalah pemahaman diri. Anak mulai menggambarkan karakter psikologis dan aspek sosial mereka. Saya Heru Kiswanto. Jangan lupa like and subscribe and comment. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.